Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heliatus Solihah. Kali ini saya akan menunjukkan video pembelajaran fikih yang bertemakan wudhu. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengadakan membaca doa dulu. Ayo Angga dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang Ibu mau ngejelasin tentang wudhu. Nah, sebelumnya sudah pernah tahu wudhu? Tahu. Apa wudhu, Angga? Bismillah. Oh, seperti ini. Wudhu itu merupakan amalan yang dianjurkan untuk dilakukan setiap saat, terutama ketika yang pertama akan melaksanakan sholat. Hukumnya harus atau syarat sah sholat. Jadi sebelum kita sholat, kita harus wudhu dulu. Seperti lagi ketika tawaf di Baitullah, hukumnya harus. Yang ketiga yaitu akan membawa mushaf Al-Quran. Jadi sebelum kita baca Al-Quran, kita dianjurkan untuk wudhu terlebih dahulu. Nah, kalau kita sholat tidak wudhu, maka sholat kita itu tidak sah. Jadi sebelum kita sholat, sebelum kita baca Al-Quran, kita harus wudhu terlebih dahulu. Nah, sekarang coba baca di papan ini, yaitu niat wudhu. Ayo baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Niat kaula wudu karena kieu hadas sekene fardu kana Allah Ta'ala. Nah, jadi sebelum kita wudhu, kita baca niatnya dulu. Nah, kemudian rukunnya wudhu. Rukun adalah perbuatan yang harus dikerjakan ketika wudhu. Artinya sebelum kita wudhu, kita sudah harus melaksanakan rukun-rukunnya terlebih dahulu. Yang pertama, berniat dalam hati. Jadi rukun wudhu yang pertama itu berniat. Setelah niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu membasuh muka. Setelah niat, kemudian membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Mana sikunya? Dari tangan sampai siku-siku. Itu rukun wudhu yang ketiga. Yang keempat, membasuh sebagian kepala atau rambut. Jadi setelah kita membasuh anggota tangan sampai siku, kemudian dilanjutkan dengan membasuh sebagian dari kepala atau rambut. Yang kelima yaitu membasuh kedua mata kaki sampai mata kaki. Yang keenam yaitu tertib atau dilakukan secara berurutan. Nah, yang terakhir yaitu perbuatan yang membatalkan wudhu. Nah, wudhu itu juga bisa batal. Nah, penyebab batalnya wudhu yaitu ada 5. Yang pertama, keluar angin atau kentut dari dubur. Jadi kalau misalkan Nadia kentut ataupun kencing, misalkan punya wudhu. Nah, wudhu yang Nadia punya itu batal. Karena apa? Karena Nadia kentut. Oke Nadia? Ya, jadi sesuatu apapun yang keluar dari kubur ataupun dubur itu dapat membatalkan wudhu. Yang kedua yaitu membuang air kecil atau air besar. Nah, yang kedua yang membatalkan wudhu yaitu buang air kecil atau
besar. Artinya misalkan angga berak itu dapat membatalkan wudhu. Jadi misalkan angga punya wudhu kemudian kencing atau berak itu wudhunya angga batal. Lalu gimana? Itu harus ambil wudhu lagi. Yang ketiga yaitu hilang akal karena tidur nyenyak. Yang ketiga yaitu hilang akal atau tidur nyenyak. Jadi kalau orang tidur itu dapat membatalkan Wudhu. wudhu. Jadi misalkan Angga punya wudhu terus tertidur, nah wudhunya Angga itu batal. Jadi harus wudhu lagi. Yang keempat menyentuh kemaluan tanpa memakai alas. Nah, yang keempat yaitu menyentuh kemaluan. Jadi kalau misalkan punya wudhu jangan menyentuh kemaluan. Ya, kalau kemaluan itu Penting. bukan, yaitu. Nah, jadi kalau megang kemaluan itu dapat membatalkan wudhu. Yang kelima yaitu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Nah, yang kelima hal yang membatalkan wudhu yang kelima yaitu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Tapi yang sudah balik, ya, artinya misalkan Dian sudah balik, Angga sudah balik, nah kemudian bersentuhan, maka wudhunya Angga dan Dian ini batal. Jadi harus wudhu lagi. Tapi kalau misalkan anak kecil, misalkan Angga sama Nadia belum balik, nggak apa-apa. Kalau sudah balik maka hukum wudhunya itu batal. Nah, dari penjelasan ibu mungkin ada yang ditanyakan? Ada, berarti ibu yang tanya. Nah, coba Nadia bacakan niat wudhu tanpa melihat teks di atas. Baca niat wudhu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu al-rafil adasil asgari fardan lillahi ta'ala. Nah, kemudian Dian coba sebutkan rukunnya wudhu. Tadi yang ada 6. Yang pertama yaitu niat. Kemudian yang kedua membasuh muka. Terus setelah muka membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat yaitu membasuh sebagian dari kepala atau rambut. Yang keenam membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Nah, sekarang sesuatu yang membatalkan pada wudhu. Bukan apa saja yang membatalkan pada wudhu. Yang ibu jelaskan tadi, kentut, terus tidur, berak, terus kencing, terus apa lagi? Bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Terus yang kelima yaitu menyentuh kemaluan tanpa alas. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ada. Oke, sebelum ibu akhiri, kita baca niat wudhu satu kali lagi. Oke, ayo baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu al-rafil adasil asgari fardan lillahi ta'ala. Mungkin sampai di sini pertemuan ibu kali ini. Sebelum ibu akhiri, mari kita baca doa bersama-sama dengan harapan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat terlebih-lebih di dunia dan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fid dunya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita
ketemu lagi minggu depan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.